Selanjutnya, Salsabila Azhar Al-Zakiyah dengan NIM 2021143082 dengan Putri NIM 2021143085 dan yang terakhir dengan Zulkarnain dengan NIM 2021143083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Purnamasari. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama itu ada percaya kepada Tuhan dan toleransi terhadap sesama umat beragama. Yang kedua itu gotong royong antar sesama. Yang ketiga itu ada musyawarah untuk mencapai persetujuan dan kesepakatan bersama. Yang keempat itu ada solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Nah, hal tersebut muncullah permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, masalah-masalah tersebut adalah yang pertama itu ada masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan ini menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia, karena uang dari pajak tersebut menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga, atau instansi atau perusahaan atau lain-lainnya yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua itu masalah korupsi. Masalah korupsi seringkali kita temui di bangsa kita ini, yaitu yang dilakukan oleh para pejabat negara, baik itu pejabat pusat maupun pejabat di daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukannya adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifikan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Nah, masalah yang ketiga itu adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyak kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling senter dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Nah, masalah yang keempat itu adalah masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, masalah yang kelima itu ada masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku yang tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Nah, masalah yang keenam itu adalah masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Yang ketujuh itu ada masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi dan mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan personalitas aparatur penegak hukum. Nah, masalah yang terakhir yaitu masalah terorisme.
Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris ini melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. B. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara suatu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulainya mengundurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik seperti eksekutif dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, yang menghormati politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan, banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa. Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan atau penyelewangan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan dengan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dapat diharapkan memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan, solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegak hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Baiklah, di sini materi landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang terbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip, yaitu 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai causa materialis Pancasila. Landasan yang kedua yaitu landasan kultural. Setiap bangsa di Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup. Landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa semua cara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Selain itu, mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang mendidik warga negara untuk mengetahui, memahami, dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar filsafat
sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam SK Dirjen Dikti nomor 43 Dikti Klab 2006 dijelaskan bahwa misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menetapkan kepribadian mahasiswa agar rasa secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan rasa cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sila-sila Pancasila, yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar pengertian filosofis tersebut, maka dalam hidup bernegara ini, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi yaitu 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafah. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hal tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila perguruan tinggi penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau perguruan studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang.
Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengalaman yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena mereka yang akan membentuk, meresap atau setidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun atau dibentuk. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang yaitu 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya kebudayaan atau warisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang diselenggarakan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada 1 Juni 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. KRT Rajiman Widoyodiningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya beliau menjadi Kaijo Ketua Dokuritsu Jumbitsu Sakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lestar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan lestar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila, dasar filsafat dan moral. 1979-14 agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididik kepada para mahasiswa melalui mata